Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diana Vitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait UTS pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan analisa produk, yaitu produk yang saya ambil bubur bayi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nadia Rista, SPD MPDE, yang telah berbagi ilmu terkait dengan pemasaran dan promosi. Untuk produknya sendiri, produk yang saya pilih adalah bubur bayi organik, di mana bubur bayi ini terbuat dari pilihan beras yang berkualitas, dicampur dengan berbagai jenis sayuran organik segar, dan ditambah beberapa jenis protein hewani yang membuat bubur ini mempunyai cita rasa yang pas dan juga tekstur yang lembut untuk si kecil. Untuk segmentasi pasar sendiri, saya menjadikan segmentasi demografis sebagai acuan untuk pencapaian target pasar, karena saya bisa meninjau kelompok konsumen berdasarkan usia, berdasarkan kelas sosial, dan berdasarkan daya beli masyarakat di sekitar. Adapun langkah yang saya ambil terkait dengan segmentasi pasar adalah dengan melakukan tanya jawab dengan masyarakat di lingkungan sekitar pemukiman. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa di sekitar pemukiman saya itu banyak anak balita maupun anak usia dini dengan latar belakang orang tua yang bekerja sebagai buruh pabrik, sehingga untuk sarapan mereka cenderung membeli makanan cepat saji atau menyiapkan makanan cepat saji. Untuk target pasarnya, berdasarkan kesimpulan di atas, saya memutuskan untuk membuat, karena saya melihat adanya peluang untuk bagian makanan bayi, makanan anak kecil, sehingga saya memutuskan untuk membuat produk yang menyasar pada makanan untuk bayi dan anak-anak, yaitu bubur bayi organik, dengan basis pelanggan itu tadi orang tua yang bekerja. Lalu untuk persaingannya sendiri, itu belum cukup banyak yang tertarik dengan bidang tersebut, dengan penjualan bubur bayi ini. Saat saya membuat target, ada beberapa hal yang saya coba amati, yang saya tanyakan. Yang pertama, apakah cukup banyak orang yang memenuhi kriteria saya? Kesimpulan yang saya ambil adalah iya, karena ada banyak bayi dan juga anak usia dini di sekitar pemukiman saya. Lalu, apakah target saya akan mendapat manfaat dari produk saya? Jawabannya adalah ya. Di samping dengan produknya yang lebih aman karena homemade, kualitas terjamin, juga orang tua itu tidak perlu repot-repot lagi menyiapkan atau membuat sarapan untuk si kecil, harganya terjangkau. Lalu, bisakah mereka membeli produk saya? Ya, karena saya menjual di lingkungan sekitar di pagi dan sore hari. Apakah mereka mudah diakses? Jawabannya ya. Selain saya membuka kios, juga membuka jasa delivery DO untuk di lingkungan sekitar yang terjangkau. Bagaimana dengan analisis penetapan harga? Untuk analisis penetapan harga itu dilakukan dengan menentukan harga jual yang berpedoman pada hitungan biaya keseluruhan. Jadi semua biaya disatukan lalu ditambah dengan margin, sehingga dalam menentukan harga berpedoman kepada biaya keseluruhan produksinya. Lalu untuk merek, karena menurut saya merek itu bagian dari identitas sebuah produk, jadi saya mengambil merek yang menarik dan juga yang bisa meyakinkan pelanggan saya. Di sini saya mengambil merek yaitu bubur organik anak sehat. Bubur organik anak sehat. Selanjutnya untuk kemasannya sendiri saya menggunakan cup yang sekali pakai yang terbuat dari kertas tebal yang aman, lalu juga disertai dengan tutup agar lebih higienis, dan cup itu harus tahan panas. Selain itu juga
Untuk desainnya saya mencantumkan merek buburnya, lalu ada juga menu-menunya, menu yang disediakan, lalu ada juga nomor telepon yang bisa dihubungi jika ada pemesanan. Untuk desainnya dibuat warna hijau karena sesuai dengan temanya bubur bayi organik, jadi lebih ke hijau yang warna yang digunakannya. Selanjutnya untuk strategi pemasaran dan promosi, yang pertama penjualan bubur bayi ini disertai dengan produk lain seperti puding susu. Jadi kan kalau bubur bayi asin ada puding susu manis gitu, jadi seimbang. Lalu ada untuk pemasarannya sendiri dilakukan di pagi dan sore hari. Saat pembukaan pertama itu gerobaknya dihiasi dengan balon-balon untuk menarik minat si kecil. Lalu untuk pembeliannya itu tanpa jumlah minimum, bisa membawa balon-balon yang tadi dijadikan sebagai hiasan bisa diambil oleh pelanggan. Lalu untuk pembelian jumlah minimum itu akan mendapat puding susu gratis. Selain itu juga untuk pembelian dalam jumlah tertentu itu diberikan diskon sebagai perkenalan, diberikan diskon besar untuk harga perkenalan. Selanjutnya untuk pendistribusiannya sendiri, pembeli bisa datang langsung ke kios atau juga saya sebagai penjual itu mengupdate menu di WhatsApp, biasanya dijadikan status, dibuat di H-1. Selanjutnya pembeli atau yang lihat status biasanya nge-WA, memesan via WA, lalu saya antarkan ke tempat pembelinya itu pemesannya. Selanjutnya untuk kepuasan atau evaluasi. Berdasarkan respon yang kami terima, ternyata produk yang kami buat dapat diterima di pasaran dengan baik. Rasa tuna dan rasa ceker itu paling banyak peminatnya dan paling populer di antara ibu-ibu. Lalu pelanggan yang menggunakan jasa DO juga meningkat, ada beberapa bertambah. Hasil evaluasi tersebut bisa kami jadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan produk lainnya, seperti misalkan diadakannya nasi tim, lalu juga itu dijadikan bahan pertimbangan untuk membuka gerai atau cabang di daerah lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.